Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Agustria dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang format pemrograman siaran TV. Di sini kami beranggota 4 orang, yaitu Nurliana, Zidan, Celcia, dan Nofri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian format acara siaran TV. Format acara adalah presentasi suatu program siaran, misalnya format talk show, format reportase, variety show, musik, sinetron, drama, acara komedi, klip video, dan seterusnya. Penata program harus jeli memperhatikan apa yang disenangi penonton. Selain kapan penonton bisa duduk di depan pesawat televisi, pola acara adalah susunan mata acara yang memuat penggolongan, jenis, hari, waktu, dan lamanya serta frekuensi siaran setiap mata acara dalam suatu periode tertentu sebagai panduan dalam menyelenggarakan siaran. Acara siaran adalah program siaran, jadwal, rencana siaran dari hari ke hari dan dari jam ke jam. Format acara televisi adalah sebuah perencanaan dari suatu konsep acara televisi yang akan menjadi landasan kreativitas dan desain produksi yang akan terbagi dalam berbagai kriteria yang disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa acara tersebut. Askurifai Baksin menegaskan kemajuan dan keragaman program acara televisi memang menjadi hal argen di negara kita. Program acara yang sudah ada harus dikembangkan secara baik agar televisi yang kini hampir dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga sarana pendidikan dan penegakan moral. Program acara televisi hendaknya tidak dikebablasan, tidak menimbulkan kesan menjijikan dan menyindir. Program acara di stasiun TV seharusnya menjadi tontonan cerdas baik secara material maupun tampilan. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang karakteristik program siaran TV. Suatu program televisi selalu mempertimbangkan agar program acara tersebut itu digemari atau dapat diterima oleh audiens. Berikut ini ada 4 hal yang terkait dalam karakteristik suatu program televisi. Yang pertama yaitu produk, yaitu materi program yang dipilih haruslah yang bagus dan diharapkan akan disukai audiens yang dituju. Yang kedua yaitu price, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi atau membeli program sekaligus menentukan tarif bagi pemasang iklan yang berminat memasang iklan pada program bersangkutan. Yang ketiga yaitu pledge, yaitu kapan waktu siaran yang tepat program itu. Pemilihan waktu siar yang tepat lagi suatu program akan sangat membantu keberhasilan program bersangkutan. Yang keempat yaitu promotion, yaitu bagaimana memperkenalkan dan kemudian menjual acara itu sehingga dapat mendatangkan iklan dan sponsornya. Program televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya, apapun bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai oleh audiens, dan juga selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum, dan peraturan yang berlaku. Pengelola stasiun penyiaran dituntut untuk memiliki kreativitas seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai program yang menarik. Ada berbagai jenis program yang dimaksud.
Dan program tersebut dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu sebagai informasi dan yang kedua sebagai hiburan. Untuk informasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada khalayak audien. Daya tarik dari program ini adalah informasi dan nantinya informasi itu akan dijual kepada audien. Dengan demikian, program informasi tidak hanya tentang berita di mana presenter atau penyiar membacakan berita, tetapi segala bentuk penyajian informasi termasuk juga seperti wawancara dengan artis, orang terkenal, atau siapa saja. Program informasi dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, berita keras atau hard news. Jenis berita ini bersifat harus segera ditayangkan agar dapat diketahui oleh khalayak atau audien secepatnya. Berita keras disajikan dalam suatu program berita yang berdurasi mulai dari beberapa menit saja. Misalnya berdurasi sekitar 30 menit bahkan 1 jam. Berita keras dapat dibagi dalam berbagai bentuk berita, yaitu state news, features, dan infotainment. Selanjutnya yaitu berita lunak atau soft news. Berita ini bersifat penting dan menarik dan disampaikan secara mendalam, namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. Berita ini masuk kategori yang ditayangkan pada satu program tersendiri di luar program berita-program. Yang masuk dalam kategori berita lunak adalah dokumenter, talk show, magazine, dan lainnya. Selanjutnya itu program hiburan. Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang tujuannya untuk menghibur audien dalam berbagai bentuk seperti musik, cerita, permainan, dan sebagainya. Berikut program-program yang termasuk dalam kategori hiburan. Yang pertama adalah drama. Merupakan pertunjukan yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang yang diperankan oleh pemain atau artis yang melibatkan konflik dan emosi. Dengan demikian, program drama biasanya menampilkan sejumlah pemain yang memerankan sejumlah tokoh tertentu. Suatu drama akan mengikuti kehidupan atau petualangan para tokohnya. Program televisi yang termasuk dalam program drama adalah sinema elektronik atau yang biasa disebut sinetron dan juga film. Yang kedua itu permainan. Permainan atau game show merupakan bentuk program yang melibatkan sejumlah orang, baik secara individu maupun kelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Permainan merupakan salah satu produksi acara televisi yang paling mudah dibuat. Biasanya membutuhkan biaya produksi yang relatif rendah, namun dapat menjadi acara televisi yang sangat digemari. Selanjutnya itu program musik. Program ini dapat ditampilkan dalam 2 format, yaitu video klip atau konser. Program musik berupa konser dapat dilakukan di lapangan atau outdoor ataupun di dalam studio. Dan yang terakhir yaitu pertunjukan. Merupakan program yang menampilkan kemampuan seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi, baik di studio ataupun di luar studio. Jika mereka yang tampil adalah para musisi, maka pertunjukan itu menjadi pertunjukan musik. Atau jika yang ditampilkan adalah juru masak, maka pertunjukan itu menjadi pertunjukan memasak. Drama fiksi. Drama merupakan jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita, kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog
dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditunjukkan untuk pementasan teater. Naskah drama dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dipentaskan untuk dapat dinikmati oleh penonton. Drama memerlukan kualitas komunikasi, situasi, dan aksi. Kualitas tersebut dapat dilihat dari bagaimana sebuah konflik dapat disajikan secara utuh dan dalam pada sebuah pementasan drama. Istilah untuk drama pada masa penjajahan Belanda di Indonesia disebut dengan tonil. Tonil kemudian berkembang diganti dengan istilah sandiwara oleh PKG Mangkunegara 7. Sandiwara berasal dari kata dalam bahasa Jawa sandi dan wara. Sandi artinya rahasia, sedangkan wara artinya pengajaran. Maka istilah sandiwara mengandung makna pengajaran yang dilakukan dengan perlambang. Sementara itu, pengertian drama modern dan tradisional harus dibedakan. Dalam drama modern, aktivitas drama menggunakan naskah dialog, sedangkan drama tradisional menggunakan improvisasi dalam dialognya. Fiksi adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi, dengan kata lain, tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta. Fiksi bisa diekspresikan dalam beragam format, termasuk tulisan, pertunjukan langsung, film, acara televisi, animasi, permainan video, dan permainan peran. Walaupun istilah fiksi ini awalnya lebih sering digunakan untuk bentuk sastra naratif, termasuk novel, novela, cerita pendek, dan sandiwara. Fiksi biasanya digunakan dalam arti paling sempit untuk segala narasi sastra. Ciri khas dari drama adalah naskahnya berbentuk percakapan atau dialog. Dalam menyusun dialog, pengarang harus memperhatikan pembicaraan tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari dan pantas untuk diucapkan di atas panggung. Ragam bahasa dalam dialog tokoh drama, bahasa lisan yang komunikatif dan bukan ragam bahasa tulis, melainkan bahasa tutur. Pilihan jata diksi pun dipilih sesuai dengan dramatik. Action dari plot out. Diksi berhubungan dengan irama lakon, artinya panjang pendeknya kata-kata dalam dialog berpengaruh terhadap konflik yang dibawakan. Unsur-unsur dalam drama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dari dalam unsur intrinsik ada tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah drama tersebut. Yang kedua ada alur atau plot. Jalan cerita dimulai dengan pemaparan, perkenalan tokoh, dan penokohan. Yang ketiga, tokoh. Individu atau seseorang menjadi pelaku dalam cerita. Latar atau setting merupakan bagian cerita yang menjelaskan tempat di mana kejadian tersebut. Amanat. Pesan atau sisipan nasihat yang disampaikan melalui tokoh dan konflik dalam sebuah cerita. Yang kedua itu unsur ekstrinsik. Di dalam unsur ekstrinsik ini terdapat sosial budaya, politik, hankam, agama, dan ideologi. Struktur drama. Struktur drama terdapat eksposisi, rising action, complication, klimaks, resolusi. Di dalam eksposisi, pemaparan konflik utama yang berkaitan dengan posisi diametral antara protagonis dan antagonis. Hasil akhirnya antagonis berhasil menghimpun kekuatan yang lebih dominan. Rising action menggambarkan pertentangan kepentingan antar tokoh. Hasil akhirnya protagonis tidak berhasil melemahkan antagonis. Antagonis mengancam kedudukan protagonis. Awal terjadinya sebuah masalah. Complication yaitu perumitan pertentangan dengan hadirnya konflik sekunder. Pertentangan meruncing dan meluas, melibatkan sekutu kedua kekuatan yang berseteru. Klimaks, jatuhnya korban dari kubu protagonis, juga korban dari kubu antagonis. Hasil akhirnya peristiwa-peristiwa tragis dan menimbulkan dampak besar bagi perimbangan kekuatan antar kubu.
Resolusi yaitu berfungsi sebagai kekuatan konflik sehingga situasi yang kosmotik dapat tercipta kembali. Pada struktur ini pesan moral ada di dalamnya, biasanya pesan moral sesuai dengan tema yang dibawakan. Yang ketiga, jenis-jenis drama. Ada drama baru atau modern dan drama lama atau klasik. Drama modern, drama yang memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat yang umumnya bertema kehidupan manusia dan lain-lain. Drama klasik, drama khayalan yang umumnya menceritakan tentang kesaktian kehidupan istana, kerajaan, dewa-dewi, kejadian luar biasa dan sebagainya. Macam-macam drama, ada drama komedi, drama yang lucu yang menggelitik. Drama tragedi, drama yang ceritanya sedih penuh kemalangan. Drama tragedi komedi, drama yang ada sedih dan lucunya. Opera, drama yang mengandung musik dan nyanyian. Lelucon adalah drama yang lakonnya selalu bertingkah pola jenaka, merangsang galak ketawa. Operette adalah opera yang ceritanya lebih pendek. Pantomim, drama yang ditampilkan dalam bentuk bahasa isyarat atau tubuh. Tableau adalah drama yang mirip pantomim yang dibarengi oleh gerak-gerik anggota tubuh. Pasi adalah drama yang mengandung unsur agama. Wayang adalah drama yang pemain dramanya berupa boneka wayang. Materi selanjutnya yaitu program non-drama. Format program non-drama lebih fleksibel dan realistis. Berikut beberapa format program non-drama. Yang pertama ada musik. Musik dibagi lagi menjadi dua. Ada video klip, program musik yang ditayangkan melalui audio video dengan penyanyi ataupun grup band aslinya. Yang kedua ada live music. Live music ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu musik solo, program seorang penyanyi ataupun satu grup band. Jikapun ada penyanyi lain, itu hanya sebagai featuring ataupun bintang tamu. Salah satu contoh musik solo seperti Noah konser ataupun KD show. Kemudian ada musik gabungan di mana di dalam satu program ada beberapa penyanyi dan juga grup band dengan berbagai settingan lagu yang berbeda. Salah satunya seperti Inbox di SCTV. Kemudian ada program permainan di mana terbagi menjadi dua, yaitu kuis dan game show. Dalam kuis itu lebih ke bagaimana peserta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh host, sedangkan game show lebih ke bagaimana peserta berusaha untuk memenangkan suatu perlombaan, tidak dalam bentuk pertanyaan. Kemudian ada reality show. Di dalam reality show terbagi lagi menjadi beberapa kategori seperti hidden camera atau kamera tersembunyi, competition show seperti KDI dan Dangdut Academy, ada juga relation show dan fly on the wall. Program selanjutnya ada pertunjukan. Di dalam pertunjukan juga dibagi lagi menjadi beberapa kategori seperti pantomim yang sudah sangat jarang berada di pertelevisian, hanya ada sekali, hanya sebagai background dari sebuah lagu untuk menambah dramatisasi dan artistik dari lagu tersebut. Kemudian ada sulap ataupun illusion, ada tari modern, tari tradisional yang juga sudah jarang ditayangkan di TV swasta tetapi masih ditayangkan di TVRI. Kemudian ada fashion show yang kurang diminati oleh masyarakat Indonesia. Ada juga boneka wayang dan banyak lagi. Berikutnya ada variety show, di mana di dalam program itu sudah menggabungkan semua format yang ada di dalam non-drama, seperti ada musik, ada pertunjukan, ada permainan, dan banyak lagi. Kemudian ada repackaging, di mana program ini berisikan hal-hal yang sudah dipublikasi seperti Trans 7 dan Spotlight, di mana video-video yang ditampilkan sudah dipublish di YouTube. Kemudian ada talk show, adalah program diskusi yang terdapat pembicara dan narasumber.
permasalahan yang biasanya dibicarakan di dalam talk show tidak lebih dari hal-hal yang sedang terjadi pada saat itu, permasalahan yang terjadi pada narasumber, dan juga permasalahan yang menyangkut banyak masyarakat. Materi selanjutnya yaitu berita atau news. Siaran berita adalah sajian fakta yang diolah kembali menurut kaidah jurnalistik radio. Adapun siaran informasi tidak selalu bersumber dari fakta lapangan, namun tetap dikerjakan menurut kaidah jurnalistik radio. Salah satu bentuk siaran informasi populer di radio adalah informasi aktual yang berasal dari berbagai macam sumber seperti surat kabar, internet, sosial media, dan banyak lagi. Berikut beberapa format berita radio. Yang pertama ada berita langsung atau hard news, atau biasa disebut juga sport news. Hard news adalah berita yang dibuat secara lugas, to the point, jelas, dan ringkas dalam penyampaiannya. Kemudian ada berita ringan. Berita ringan ini adalah mengubah suatu pokok permasalahan atau human interest atau human touch, ditinjau dari beberapa segi dan digali lebih dalam mengenai berita tersebut. Kemudian ada berita lebih dalam yang tidak hanya memenuhi 5W1H, tetapi juga mendalami kasus yang sedang diberitakan. Yang terakhir ada continue news atau updating news. Baiklah, hanya itulah hasil presentasi kami dari kelompok 4 tentang format pemrograman siaran TV. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.